Peristiwa Kedung Kopi. Jumat pagi usai salat subuh, saat sinar matahari belum keluar dari tidur malamnya, Ali Imron bersama belasan pemuda kampung Sewu berniat pergi ke Balai Muhammadiyah Kota Surakarta. Dengan mengayuh sepeda, mereka bersama-sama menuju gedung yang terletak di Jalan Teuku Umar Keprabon, Surakarta. Setelah melewati Tanggul, mereka menyusuri Jalan RE Marta Dinata, melewati Pasar Gede, kemudian Balai Kota Surakarta, lalu berbelok kanan di perempatan kantor pos menuju ke arah barat. Setelah mengayuh sepeda sekitar 1 km, mereka berbelok ke kiri, masuk ke Jalan Keprabon. Balai Muhammadiyah berada di sisi kanan atau barat jalan, sekitar 200 meter dari belokan perempatan. Tujuan Ali Imron dan kawan-kawannya tak hanya untuk menghadiri pengajian, tetapi juga untuk menyambut kedatangan pasukan RPKAD yang hendak memasuki kota Surakarta dalam rangka melakukan operasi pembersihan PKI serta pendukung gerakan 30 September. Menurut buku Komunisme di Indonesia Jilid 4, Pemberontakan Ke-30 SPKI dan Penumpasannya tahun 1960 sampai 1965 yang diterbitkan Pusjarah TNI tahun 1999 disampaikan, pasukan RPKAD mengadakan gerakan ke Solo dan tiba sekitar pukul 15.30 yang kemudian langsung mengadakan pameran kekuatan dan mengamankan gedung balai kota untuk mencegah para demonstran anti PKI menduduki gedung tersebut. Selanjutnya pada pukul 16.30, pasukan RPKAD bergerak ke stasiun Solo Balapan untuk membubarkan pemogokan. Saat itu, Komandan Resimen RPKAD, Sarwo Edi Wibowo, menekankan agar para pemogok bekerja lagi seperti biasa. Mereka diharapkan jangan terpengaruh oleh G30 SPKI dan jangan ragu-ragu untuk membantu ABRI dalam mengikis habis pimpinan G30 SPKI. Saat teman-teman Ali Imron telah pulang dan tiba di Kampung Sewu, Ali Imron dan satu orang kawannya bernama Muhammad Sudarto masih belum terlihat batang hidungnya. Keduanya baru beranjak pulang seusai waktu Isya. Saat melewati tanggul di Jalan RE Marta Dinata, keduanya dihentikan oleh sekelompok pemuda PKI bersenjata tajam. Tak hanya dihentikan, keduanya juga menerima teror ancaman serta tindak kekerasan. Di antara wujud tindak kekerasan yang diterima, Muhammad Sudarto ditusuk-tusuk matanya. Namun, karena Sudarto memiliki ilmu kebal, segala upaya pemukulan dan penusukan terhadapnya gagal total. Berkali-kali matanya ditusuk dengan pisau, hanya keluar air mata saja. Tak ada luka, dan tak ada rasa sakit yang dirasakan Sudarto. Melihat kekebalan Sudarto, mereka pun melepasnya. Nasib berbeda dialami Ali Imron. Ia tak memiliki ilmu kebal. Ia pun ditangkap, diikat, dan kemudian digiring oleh sejumlah pemuda PKI bersama dengan pemuda-pemuda lain yang sudah ditangkap menuju sebuah daerah yang dikenal dengan Gedung Kopi. Di Gedung Kopi inilah Ali Imron digorok lehernya dan kepalanya dipukul dengan batu besar hingga pecah tengkorak belakangnya. Ali Imron bersama 12 orang lainnya menjadi korban pembunuhan pemuda PKI di Gedung Kopi. Di antara 12 orang itu adalah Munawir, Sumiwo, Joko Sasono, Permadi, Saranto, dan terakhir Sutiman Dempo. Bersamaan dengan itu sejumlah orang juga hilang. Mereka yakni Letnan II Suyanto, satu orang warga Pucang Sawit yang tak diketahui namanya, dan 6 orang lainnya dari beberapa kelurahan di Solo. Ke-13 orang yang menjadi korban hingga tewas itu, 2 orang merupakan pemuda Marhainis, 5 pemuda Muhammadiyah, 3 orang pemuda Katolik, dan sisanya tidak diketahui namanya. Ihwal penemuan mayat ke-13 orang itu tadi tidak terjadi secara berbarengan. Mayat Ali Imron pertama kali ditemukan oleh seorang penarik becak pada Sabtu subuh tanggal 23 Oktober 1965 yang kemudian melaporkan ke rumah orang tua Ali Imron. Orang tua Ali Imron adalah seorang pengusaha muslim yang bernama Basiron Imam Mustafa. Ia merupakan aktivis Muhammadiyah dan cukup terpandang di Kampung Sewu. Setelah dipastikan mayat yang ditemukan adalah Ali Imron, jenazah kemudian dibawa ke rumah Basiron oleh RPKAD. Berbekal tambahan informasi dari Sutiman Dempo, salah seorang anggota pemuda Muhammadiyah yang berhasil lolos melarikan diri saat hendak dieksekusi oleh pemuda PKI di Gedung Kopi, RPKAD kemudian berhasil menemukan mayat-mayat korban pembunuhan para pemuda PKI lainnya di Gedung Kopi. Sutiman Dempo nyaris menjadi korban pembunuhan oleh PKI di Gedung Kopi. Ia merupakan satu-satunya warga yang berhasil meloloskan diri menjelang proses eksekusi pada Jumat malam tanggal 22 Oktober 1965 di Gedung Kopi.
Ia mampu lolos dengan cara menggulingkan diri di sebidang tanah rawa-rawa dan kemudian menyelinap lari dan berlindung di rumah Bapak Basiron yang merupakan juragan tempat Sutiman Dempok sehari-hari bekerja. Kedung Kopi merupakan daerah kecil yang terletak di tepi Sungai Bengawan Solo. Secara geografis, ia terletak di Kelurahan Pucang Sawit, Surakarta, namun berdekatan dengan Kelurahan Sewu, Surakarta. Sebagai bentuk peringatan atas peristiwa pembantaian warga oleh sekelompok pendukung PKI di Kedung Kopi, di lokasi itu dijadikan monumen perisai Pancasila dan kini menjadi cagar budaya yang ditetapkan pada November 2012 silam. Saat ini monumen perisai Pancasila tersebut tampak kotor tak terawat, bagian sisinya penuh dengan lumut, bahkan tulisan Solo dan tanggal peristiwa pembantaian nyaris tak terbaca. Monumen itu dibuat sebagai pengingat peristiwa pembantaian 13 orang di Kedung Kopi pada tanggal 22 Oktober 1965 atau lebih dari 3 pekan setelah peristiwa G30 SPKI. Di lokasi itu yang sebelumnya berupa pulau, pada 23 Oktober 1965 sebanyak 13 mayat ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Penemuan mayat ini dikenal sebagai peristiwa Kedung Kopi. Cerita warga sekitar, Kedung Kopi mulanya adalah sebuah pulau kecil di tengah Sungai Bengawan Solo. Pulau itu dikelilingi air sungai atau orang Jawa menyebutnya Kedung. Nama Kedung Kopi sudah ada sejak masa penjajahan Belanda, karena lokasi itu dijadikan tempat angkut muat komoditas kopi. Di tempat tersebut juga terdapat rumah gubuk tempat beristirahat dan sebuah makam yang diyakini warga sekitar sebagai makam orang Belanda. Sekitar 1970-an, pemerintah melakukan pelurusan aliran sungai. Seiring waktu, banyak hunian warga berdiri meskipun pada tahun 1990-an, pemerintah telah melakukan penertiban hunian di bantaran Sungai Bengawan Solo. Stay tune di channel ini dan jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya.